Pada video ini kita akan membahas peramalan penjualan dengan metode tren linear setengah rata-rata. Pembahasan kita mulai dari bentuk umum fungsi tren linear, yaitu fungsi yang sudah familiar, yaitu Y sama dengan A ditambah dengan B kali dengan X. Ketika fungsi ini digunakan untuk meramalkan penjualan, maka Y adalah kuantitas penjualan, X adalah periode, kemudian A dan B disebut dengan parameter. So, apa itu metode setengah rata-rata? Ini adalah salah satu metode atau teknik untuk mengestimasi nilai parameter A dan parameter B pada persamaan tren linear. Bagaimana metode ini berjalan? Perhatikan data berikut ini. Data berikut ini sudah ada data tahun, kemudian data penjualan, tetapi belum ada data terkait dengan periode atau X. Sekarang kita gunakan metode setengah rata-rata untuk mengestimasi nilai A dan nilai B, tetapi sebelumnya kita cari dulu nilai X atau periodenya. Langkah pertama, data ini kita bagi dulu ke dalam dua kelompok. Ini adalah kelompok yang pertama, ada 5 data. Kemudian yang bawah adalah kelompok yang kedua, kita kasih nama K2. Setelah itu, masing-masing kelompok kita cari data tengahnya. Untuk kelompok 1, data tengahnya ada di tahun 2015. Perhatikan, di atas tahun 2015 ada 2 data, di bawah tahun 2015 juga ada 2 data. Berarti tahun 2015 itu adalah data yang persis ada di tengah. Kemudian untuk kelompok 2, data tengahnya adalah tahun 2020. Sekarang bagaimana menentukan nilai X? Periode yang pertama harus kita tentukan adalah periode ke-0. Nah, atau kalau dilihat dari sisi tahun, maka tahun ke-0. Di dalam metode setengah rata-rata, tahun ke-0 atau periode 0 itu ada di data tengah kelompok 1. Maka periode 0 ada di sini. Kalau gitu, tahun 2016 adalah periode 1, 2017 periode 2, 2018 periode 3, dan seterusnya sampai tahun 2022 adalah periode 7. Bagaimana dengan periode 2014 dan 2013? Kita tinggal mundur aja dari 0, 2014 min 1, dan 2013 min 2. Oke, sekarang kita udah punya nilai X dan punya nilai Y. Apa tadi yang mau kita estimasi? Nilai A dan B dalam persamaan Y sama dengan A ditambah dengan BX. Bagaimana menentukan nilai A? Nilai A adalah Y rata-rata untuk data kelompok 1. Kita lambangkan dengan Y bar K1. Kemudian bagaimana menentukan nilai B? Nilai B adalah Y rata-rata kelompok 2 dikurangin dengan Y rata-rata kelompok 1. Kalau kita lihat lambangnya, kita baca dengan Y bar K2 dikurangin ini kan, Y bar K1. Dibagi dengan X rata-rata kelompok 2 dikurangin dengan X rata-rata kelompok 1. Ini adalah formula untuk menentukan nilai B. Kalau begitu, kita akan menemukan nilai A dan nilai B kalau kita sudah menemukan nilai X rata-rata kelompok 1, X rata-rata kelompok 2, Y rata-rata kelompok 1, dan Y rata-rata kelompok 2. Sekarang, mari kita cari nilainya satu per satu. Kita mulai dari X rata-rata kelompok 1 atau X bar K1. Kita gunakan rumus rata-rata. X rata-rata kelompok 1 berarti adalah jumlah nilai X di kelompok 1 dibagi dengan jumlah data X di kelompok 1. Sama dengan jumlah nilai X di kelompok 1 berarti min 2 tambah min 1 tambah 0 tambah 1 tambah 2. Kalau kita jumlahkan nilainya 0. Kita bagi dengan jumlah data di kelompok 1 ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Berarti 5. 0 bagi 5 hasilnya adalah 0. Maka X rata-rata untuk kelompok 1 adalah 0. Kita lanjut mencari X rata-rata kelompok 2.
Lagi-lagi kita gunakan rumus rata-rata, yaitu sigma X kelompok 2 dibagi dengan NX kelompok 2. Sigma X untuk kelompok 2 adalah jumlah dari nilai data pada kelompok 2, yaitu 3, 4, 5, 6, 7, dijumlahkan, hasilnya adalah 25, dibagi dengan jumlah datanya adalah 5. 25 bagi 5 sama dengan 5. Maka X rata-rata untuk kelompok yang 2 adalah 5. Tugas belum selesai, sekarang saatnya kita mencari Y rata-rata untuk kelompok yang pertama. Rumusnya sama, ini berarti sigma Y untuk kelompok pertama dibagi dengan jumlah data Y pada kelompok yang pertama. Jumlah nilai Y untuk kelompok yang pertama adalah 60 tambah 75 dan seterusnya. Hasilnya adalah 445 dibagi dengan jumlah datanya sama dengan yang lain yaitu 5. Kalau kita bagikan hasilnya adalah 89. So, Y rata-rata untuk kelompok yang pertama adalah 89. Sekarang Y rata-rata untuk kelompok yang kedua, yaitu sigma Y bar K2 dibagi dengan NY bar K2. Ini akan sama aja dengan jumlah data Y pada kelompok yang kedua adalah 675 dibagi dengan jumlah data Y pada kelompok yang kedua adalah 5. Kalau kita bagi, ini hasilnya adalah 135. Baik. Sekarang kita sudah punya keempat data tersebut. Maka kita sudah bisa mencari nilai A. Yang mana A tadi adalah Y rata-rata untuk kelompok yang pertama. Y rata-rata untuk kelompok yang pertama adalah 89. Maka nilai A adalah 89. Sekarang kita cari nilai B. Nilai B tadi adalah Y rata-rata kelompok kedua dikurangin dengan Y rata-rata kelompok pertama dibagi dengan X rata-rata kelompok kedua dikurangi dengan X rata-rata kelompok yang pertama. Kita masukkan nilainya satu per satu. Maka B akan sama dengan Y rata-rata kelompok yang kedua adalah 135 dikurangi dengan Y rata-rata kelompok yang pertama adalah 89 dibagi dengan X rata-rata kelompok yang kedua adalah 5 dikurangi dengan X rata-rata kelompok yang pertama adalah 0. Maka B sama dengan, kita kurangkan 135 kurangi 89, 46, dibagi dengan 5 kurang 0 adalah 5. Maka B akan sama dengan 46 bagi dengan 5, hasilnya 9,2. Baik, sekarang A dapat dan B juga dapat. Kalau gitu, kita sudah bisa melengkapi persamaan awal yang tadi, yaitu Y sama dengan A ditambah dengan BX. Kita tinggal substitusi nilai dari masing-masing, Y akan sama dengan A-nya adalah 89 dan B-nya adalah 9,2 dikali dengan X. So, ini adalah persamaan trend linear yang bisa kita gunakan untuk memforecast atau untuk mengestimasi atau untuk meramalkan penjualan di masa depan. Sekarang coba kita gunakan persamaan tersebut untuk meramalkan penjualan di tahun 2023, 2024, dan 2025. Perhatikan data di samping. Data di samping masih sampai tahun 2022. X-nya juga masih sampai ke tahun 2022. Maka kita lebih dulu harus mencari nilai X pada tahun 2023, 2024, dan 2025. Sekarang, mari kita cari nilai X pada tahun 2023. Kita tinggal melihat tren nilai X dari tahun-tahun sebelumnya, yang mana selalu bertambah 1. Maka kita bisa menebak, X untuk tahun 2023 adalah 8. Bagaimana dengan nilai X tahun 2024? 9. X tahun 2025, 10. Kita udah dapat nilai X, maka kita sudah bisa memforecasting. Sekarang kita ramalkan dulu penjualan tahun 2023. Rumusnya tadi adalah Y sama dengan 89 tambah dengan 9,2 dikali dengan X. Saya kasih lambang, ini Y8. Ini adalah
Y atau penjualan pada periode ke-8. Karena tahun 2023 tadi adalah periode ke-8. Sekarang tinggal memasukkan nilai X. X-nya adalah 8. 8 kita kali dengan 9,2, hasilnya adalah 73,6. Kemudian kita jumlahkan dengan 89, hasilnya 162,6. Kalau kita bulatkan ke atas, hasilnya adalah 163. So, ramalan penjualan untuk tahun 2023 adalah 163. Selesai untuk tahun 2023. Sekarang kita bisa masuk ke tahun 2024. Masukkan rumusnya Y 9 sekarang, karena 2024 adalah periode ke-9. A-nya adalah 89, ditambah dengan B-nya adalah 9,2 dikali dengan X. X-nya tadi adalah 9. Sama dengan 89 ditambah dengan 9,2 kali 9, 82,8. Kita jumlahkan hasilnya 171,8, kita bulatkan hasilnya 172. So, ramalan penjualan tahun 2024 adalah 172. Terakhir, kita bisa meramalkan penjualan tahun 2025 dengan rumus yang sama. Ini adalah Y10 atau penjualan pada periode ke-10. Sama dengan A-nya 89 dan B-nya adalah 9,2. Masukkan nilai X-nya. X-nya jangan lupa, X-nya adalah 10. Kita kalikan dengan 9,2, hasilnya adalah 92. Kita jumlahkan hasilnya 181. Kalau gitu, ramalan penjualan untuk tahun 2025 adalah 181. Oke, sekarang kita sudah bisa membuat fungsi atau tren linear, dan kita udah bisa menggunakan fungsi tren tersebut untuk mengestimasi atau untuk memforecasting penjualan di masa depan. Tapi, ini baru setengah dari masalah. Coba perhatikan data yang kita gunakan. Perhatikan kolom sebelah kiri, jumlahnya ada 10. Apa yang kita simpulkan dari jumlah data yang kita miliki? Ini adalah data genap. Kalau dia datanya genap, maka konsekuensinya apa? Data dapat dibagi 2 sama rata. Kelompok pertama ada 5 dalam hal ini, dan kelompok kedua juga ada 5. Bagaimana kalau jumlah datanya ganjil? Seperti pada contoh berikut ini. Ini jumlah datanya ada 9. Maka data ini tidak lagi dapat dibagi rata seperti data genap yang tadi. Misalnya, kalau kelompok pertama 5, maka kelompok kedua harus 4. Atau kalau kita balik juga boleh. Kalau kelompok yang pertama itu 4, maka kelompok yang kedua itu 5. Lagi-lagi, data ini jadi tidak seimbang. Kalau gitu solusinya bagaimana untuk data yang jumlahnya ganjil? Maka solusinya adalah data tengahnya harus dipakai 2 kali. Dipakai untuk di kelompok yang pertama dan dipakai untuk di kelompok yang kedua. Maka mana nih data tengahnya? Data tengahnya adalah data kelima. Perhatikan di atasnya data kelima ada 4 data dan di bawahnya data kelima juga ada 4 data. So, data kelima itu benar-benar data tengah. Maka data kelima ini kita gunakan di kelompok yang pertama dan kita gunakan di kelompok yang kedua. Sehingga data untuk masing-masing kelompok itu jumlahnya sama persis. Di kelompok pertama jumlahnya ada 5 dan di kelompok kedua juga jumlahnya ada 5. So, perhitungan selanjutnya sama persis dengan perhitungan untuk data genap yang sebelumnya sudah kita bahas. Tapi sayangnya masalah belum selesai. Bagaimana dengan data berikut ini? Perhatikan, ini jumlahnya genap sebenarnya, yaitu ada 12 data. Tetapi ada masalah tersendiri untuk data yang jumlahnya 12. Masalahnya gimana? Kita temukan nanti masalahnya sambil jalan deh.
Coba kita kerjakan atau kita gunakan data ini untuk membuat persamaan linear seperti langkah-langkah sebelumnya tadi, yang mana fungsinya adalah Y sama dengan A ditambah dengan BX, kemudian A sama dengan Y bar kali dengan K1, dan B adalah ini. Nanti sambil jalan kita akan menemukan masalah yang saya maksud. Oke, untuk mencari nilai A dan nilai B, kita harus cari dulu X bar K1, X bar K2, Y bar K1, dan Y bar K2. Langkah-langkahnya sama persis dengan yang sebelumnya. Sekarang coba kita kerjakan selangkah demi selangkah. Langkah pertama, bagi dulu data menjadi dua kelompok. Kita bagi, karena ini ada 12, kelompok pertama berarti ada 6, kelompok kedua juga ada 6. Langkah kedua, tentukan data tengah masing-masing kelompok. Nah, mulai ketemu nih masalahnya. Kelompok yang pertama, perhatikan dia jumlahnya genap. Tengah-tengahnya di mana? Apakah di data nomor 3? Apakah di data nomor 4? Kalau kita ambil tengah-tengahnya di data nomor 3, maka di atasnya ada 2 data, di bawahnya ada 3 data. Maka tidak seimbang. So, ketika masing-masing kelompok itu jumlahnya genap, maka data tengahnya itu berarti ada di tengah-tengah data ketiga dan data keempat. Sini nih. Berbeda dengan data yang setengah datanya itu ganjil, seperti yang tadi. Ini relatif lebih ribet sedikit. Kemudian kelompok yang kedua, ini juga jumlahnya tadi 6, maka data tengahnya itu di mana? Tengah-tengahnya itu ada di antara data ke-9 dan ke-10. Nanggung kan posisinya? Kita ke langkah yang ketiga, tentukan posisi atau periode dasar dan nama periode untuk masing-masing tahun. Kalau gitu, periode nolnya di mana? Apakah di data 2015? Apakah di data 2016? Yang mana kita tahu tadi, periode 0 itu ada di data tengah kelompok 1, gitu kan? Karena sekarang, data tengah untuk kelompok 1 ada di antara 2015 dan 2016, maka periode 0 juga kita taruh di antara 2015 dan 2016. Di sini nih. Kemudian 2016 dan 2015 kita isi dengan angka berapa? Sebenarnya ini trivial. Kita bisa isi dengan angka berapapun, yang penting jaraknya ke 0 itu sama. Antara periode tahun 2015 ke 0 dan periode 2016 ke 0 itu jaraknya sama. Saya memilih untuk mengisi 2016 ini dengan angka 1, sehingga jaraknya dari 0 ke 1 itu kan 1. Dan 2015 itu kita bisa isi dengan min 1. Sekarang berapa X untuk tahun 2017? Kita tinggal lihat pola pertambahan dari 2015 ke 2016. 2015 itu min 1 dan 2016 itu 1. Pertambahannya berapa? Pertambahannya adalah 2 ya. Min 1 ke 1 itu kan 2. So, pertambahan antar tahun dalam pola ini adalah 2 angka. Kalau gitu 2016 ke 2017 itu ditambah 2, sehingga dia menjadi 3. Kemudian lanjut, 3 tambah 2, 5. Ditambah 2 itu 7, dan seterusnya 9. Kemudian sampai 2024 itu adalah 17. Kalau gitu, 2015 ke 2014 itu mundur 2, kemudian dikurangin 2 lagi untuk tahun 2013, yaitu min 5. Lihat, sedikit berbeda tekniknya pengisian X untuk data. Yang setengah datanya ini ganjil, sama setengah datanya itu genap. Untuk yang genap, setengah datanya genap, memang relatif lebih ribet sedikit. Boleh nggak kalau misalnya di tahun 2016 itu bukan angka 1, tapi angka 2, angka 3, ya boleh aja, nggak apa-apa. Yang penting jaraknya nanti sama ya, dari 0 ke 2016, sama dari 0 ke 2015. Misalnya kalau 2016-nya itu angka 2, maka di tahun 2015 juga harus min 2. Biar jarak dari 0 itu sama. 0 ke 2 sama 0 ke min 2 itu kan jaraknya sama. Oke, selesai untuk langkah ketiga. Kita lanjut ke langkah 4.
Seperti sebelumnya, langkah 4 adalah mencari rata-rata X dan Y untuk masing-masing periode, yaitu X rata-rata untuk K1, X rata-rata untuk K2, kemudian X rata-rata untuk Y rata-rata, maaf, untuk K1, dan Y rata-rata untuk K2. Baik, kita hitung satu persatu. X rata-rata untuk K1, jadi saya lebih cepat ya, karena tadi udah kita kerjakan, kita langsung aja ke angkanya, tinggal saya baca aja. Ini adalah sigma X K1 dibagi dengan NX K1. Sama aja dengan sigma X K1 adalah jumlah dari nilai X di kelompok pertama, yaitu 0, dibagi dengan NX K1 adalah jumlah data X untuk kelompok yang pertama. Itu ada 6, 0 dibagi 6 sama dengan 0. So, X rata-rata untuk kelompok 1 adalah 0. Kita lanjut ke X rata-rata untuk kelompok yang kedua. Rumusnya adalah sigma X untuk kelompok yang kedua dibagi dengan NX untuk kelompok yang kedua. Sama dengan sigma X untuk kelompok yang kedua, ini kita jumlahkan semua, hasilnya adalah 72, dibagi dengan, tadi N-nya adalah 6 ya, 72 bagi 6 sama dengan 12. Selesai untuk X rata-rata kelompok yang kedua. Kita lanjut ke Y rata-rata untuk kelompok yang pertama. Itu akan sama aja dengan jumlah nilai Y untuk kelompok pertama dibagi dengan jumlah data Y untuk kelompok yang pertama. Sama aja dengan jumlah nilai Y untuk kelompok pertama adalah jumlah dari 60 sampai dengan 125. Akan sama dengan 570 dibagi dengan jumlah datanya 6. Kalau kita bagi, hasilnya adalah 95. Kemudian sekarang nilai dari Y rata-rata kelompok yang kedua sama dengan sigma Y untuk kelompok yang kedua dibagi dengan jumlah Y, jumlah datanya maksudnya untuk kelompok yang kedua sama dengan, oke, ini agak besar-besar angkanya ya, maka jumlah nilai Y kelompok yang kedua adalah 130 tambah 130 tambah 140 tambah 150 tambah 163 tambah 172 sama dengan 885 dibagi dengan N-nya lagi-lagi 6. 885 dibagi 6 sama aja dengan 147,5. Oke, kita sudah punya sekarang nilai X rata-rata kelompok 1 sampai Y rata-rata kelompok 2. Kalau gitu, harusnya kita udah bisa mencari nilai A, yang mana A tadi adalah Y rata-rata kelompok 1, dan kita seharusnya juga sudah bisa mencari nilai B dengan rumus berikut ini. Kita mulai mencari nilai A terlebih dahulu, yang mana A akan sama aja dengan Y rata-rata kelompok 1 adalah 95. Kemudian kita lanjut mencari nilai B. Nilai B relatif lebih panjang ya, seperti sebelumnya, yaitu Y rata-rata kelompok yang kedua, itu adalah 147,5. Kita kurangi dengan Y rata-rata kelompok yang pertama adalah 95, dibagi dengan X rata-rata kelompok yang kedua adalah 12, dikurangi dengan X rata-rata kelompok yang pertama adalah 0. Maka B akan sama dengan 147,5 dikurangi dengan 95 adalah 52,5, dibagi dengan 12 kurangi 0 adalah 12. Maka B akan sama dengan 52,5 dibagi dengan 12 adalah 4,375. Kalau kita bulatkan menjadi satu angka di belakang koma, ini menjadi 4,4. Oke, sekarang kita punya nilai A 95 dan nilai B sama dengan 44. Sekarang bisa kita panggil persamaan dasarnya Y sama dengan A ditambah dengan B kali dengan X. Oke, A-nya kita ganti dengan 95 dan B-nya kita ganti dengan 4,4. Maka persamaannya adalah Y sama dengan 95 tambah dengan 4,4 X. Dan siap kita gunakan untuk mengestimasi ya penjualan di tahun-tahun berikutnya. Baik, sampai di situ saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di video pembelajaran lainnya.